Salam jumpa saudara, saya Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI, Ketua Majelis Klasis Gemit Timur Tengah Utara. Kiranya kembali menjumpai saudara-saudara dalam damai sejahtera Kristus di tahun 2021. Di tahun 2021 melalui channel ini, kami para pendeta Gemit seklasis Timur Tengah Utara akan menjumpai Bapak Ibu pada setiap hari Sabtu atau yang dalam tradisi Gereja Mesih Injili di Timur disebut sebagai kunci usbu dalam program renungan singkat Suara dari Jurang yang Dalam. Dan pada hari ini tema perenungan kita adalah Berjalanlah Tuhan bersama kami, dengan bacaan yang terambil dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari pertama kita melangkahkan kaki kita dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Tentu ada banyak tanya dalam benak kita. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember? Apakah yang akan mewarnai perjalanan kehidupan kita? Kebahagiaankah atau penderitaan? Susah atau senang? Keberhasilan atau kegagalan? Tentu saudara, semua itu adalah misteri. Misteri yang demikian itu terkadang membuat kita enggan, bahkan takut untuk melangkah, berjalan maju. Apalagi kita baru saja melewati tahun 2020, yang bagi sebagian orang tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan berbagai persoalan. Ada sejumlah krisis kehidupan yang dialami umat manusia, dan yang paling terasa adalah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang melahirkan sejumlah krisis di berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, perjalanan yang demikian itu membuat kita teringat akan NKB 173 yang syairnya kira-kira berkata demikian. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu kudambakan, ku tak dapat maju sendiri. Saudara-saudara, perjalanan melewati tahun penderitaan serta memasuki tahun yang baru yang penuh dengan tantangan tapi juga dengan harapan adalah juga gambaran perjalanan hidup bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Apakah akan lebih sulit dari kehidupan mereka ketika mereka berada di Mesir, ataukah sebaliknya? Tetapi yang mereka tahu bahwa mereka sudah keluar dari satu kesusahan dan akan melanjutkan perjalanan yang membuat mereka akan semakin dekat dengan tanah perjanjian yang penuh pengharapan. Perjalanan panjang dan memutar bersama Allah adalah bagian dari proses pendewasaan bagi umat Israel. Pilihan rute perjalanan yang mereka lalui bukanlah hal yang mudah, saudara. Tetapi demikian, kita juga sadar bahwa dalam sebuah perjalanan hidup, yang utama bukanlah soal pilihan rute panjang atau rute pendek, melainkan penyertaan Tuhan yang mesti menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa meminta penyertaan Tuhan dan berpikir bahwa kalau Tuhan menyertai, maka semua akan baik-baik saja.
semua akan indah, semua akan mulus. Saudara, gambaran bahwa penyertaan Tuhan itu berarti tanpa hambatan seringkali mewarnai anggapan manusia tentang penyertaan Tuhan. Bacaan hari ini menolong kita untuk memahami secara baru tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup. Bacaan hari ini menggambarkan bahwa setelah terbebas dari perbudakan ratusan tahun di Mesir, bangsa Israel mulai berangkat menuju tanah perjanjian. Tetapi Allah tidak langsung membawa mereka ke sana, saudara. Dia tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun sebenarnya jalan ini adalah jalan yang paling dekat melalui kesaksian Alkitab. Tapi Allah justru memilih mengarahkan mereka ke jalan yang lebih sulit melalui jalan gurun pasir. Saudara, masa pengembaraan di gurun pasir menjadi sarana untuk mengajarkan Israel dan mendewasakan mereka sebagai umat yang telah dipanggil untuk mengikut Allah. Pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun bukanlah masa yang mudah, saudara. Tetapi disitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan bahwa Ia berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menuntun perjalanan mereka, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Artinya bahwa Tuhan ada dalam setiap langkah umatnya, baik pada siang maupun malam. Saudara-saudara, proses perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan ternyata kontras dengan kehidupan kita dewasa ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali didorong untuk memilih yang serba instan, lancar, tanpa kesulitan. Akibatnya kita sering mengukur keberhasilan itu dari seberapa cepat, seberapa mudah untuk mencapai tujuan, dan bukan pada proses untuk mencapai tujuan. Hari ini firman Tuhan membawa kita dalam sebuah refleksi dari perjalanan Israel, dan kita belajar juga bagaimana kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi global yang mengubah arah perjalanan hidup. Dari sana kita belajar bahwa terkadang jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Kadang kita kesulitan untuk memahaminya, tetapi kita juga mesti belajar untuk percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan menghendaki umatnya menjadi umat yang berkualitas. Oleh karena itu, tidak ada jalan pintas untuk sesuatu yang berkualitas bagi Tuhan. Karena betapa sering saudara kita mengabaikan hal ini, melakukan sesuatu secara instan, terburu-buru, serta mengabaikan proses, termasuk dalam kehidupan bergereja kita. Karena terkadang kita mengambil jalan pintas, serta menganggapnya sebagai cara yang terbaik untuk menghemat daya dan energi yang kita miliki. Jalan pintas dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan kita. Namun demikian, saudara, hari ini teks firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan justru membawa Israel dengan jalan panjang, dengan cara memutar. Cara memutar seringkali membuat orang tidak sabaran, saudara, untuk tiba pada tujuan. Cara memutar seringkali membuat orang tidak sabaran untuk menikmati hasil. Tapi Allah memilih cara itu. Karena itu, saudara,
Yang paling utama di dalam kehidupan bukan soal cara panjang atau cara pintas. Meskipun kebanyakan orang memilih rute yang lebih pintas dibanding rute yang lebih panjang dan memutar. Mungkin kita tidak akan melalui rute perjalanan kehidupan kita dengan tawa dan tersenyum. Bahkan mungkin kita akan melaluinya dengan air mata dan bergumul. Tetapi Tuhan tahu pasti semua itu masih ada dalam batas kekuatan kita. Kita belajar untuk meyakini bahwa jikalau Tuhan mengundang kita berjalan bersama-sama Dia, sesulit apapun perjalanan itu, sejauh dan semelelahkan apapun perjalanan itu, satu hal yang pasti bahwa kita akan tiba di tujuan dengan selamat. Karena itu, dalam pilihan perjalanan hidup kita yang menentukan bukanlah soal pilihan rute panjang atau pendek, saudara. Tapi pilihan utamanya adalah kita memilih berjalan bersama-sama Tuhan. Karena berjalan bersama-sama Tuhan ada jaminan. Karena itu, ketika kita akan melangkahkan kaki kita di hari yang pertama di tahun 2021, mari kita bersama memasuki dan melangkah di tahun 2021 yang penuh harapan sambil memohon, berjalanlah Tuhan bersama kami. Amin.